Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada perjumpaan yang kelima ini ya, dapat kembali kuliah yang kemarin saya kurang sehat, masih perasaan gitu, tapi udah agak lebih mendingan lah ya. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai akuntansi mudharabah. Nah, teman-teman mungkin sedikit banyak harusnya udah tahu ya tentang mudharabah ya. Terlebih lagi ini di apa nih perbankan ya, perbankan syariah ya. Nah, sebagaimana kita ketahui mungkin pernah belajar tentang sistem operasional bank syariah atau manajemen operasional bank syariah ya, yang intinya mempelajari mengenai posisi bank syariah, yaitu sebagai penghubung antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana ya. Nah, karena bank syariah ini dia posisi di tengah-tengah ya, dan terlebih lagi pada mudharabah ya. Nah, mudharabah ini bank syariah menerapkan untuk tabungan dan juga untuk pembiayaan ya. Sehingga dalam akuntansi mudharabah dia akan ada akuntansi untuk si bank syariahnya sebagai mudharib ya, dan juga bank syariah sebagai sahibul mal. Nah, pada sekarang ini kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu bank syariah sebagai mudharib atau bank syariah sebagai pengelola ya. Bank syariah sebagai pengelola. Oke, saya akan coba ini screen share-nya. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, sepertinya lancar ya. Ya, ini adalah akuntansi mudharabah ya. Ada sedikit pendahuluan mengenai bank syariah ya. Itu bank yang menjalankan segala aktivitasnya dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, tidak hanya untuk profit maximizing atau berorientasi pada keuntungan. Nah, kita lanjutkan saja nih karena sudah banyak ya dibahas-bahas dalam ekonomi syariah ya. Kan? Terus nyambung ya ternyata ya. Oke. Ya, jadi terputus ya. Ada tabungan biasa ya, ada juga tabungan mudharabah dalam deposito ya. Bedanya kalau tabungan biasa bisa diambil sewaktu-waktu, tapi kalau tabungan deposito itu dia ada jangka waktu tertentu yang sudah diperjanjikan ya. Nah, biasanya 1 bulan atau 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan ya itu biasanya deposito. Tapi dari segi pengelolaan dia sama ya. Nah, bank syariah ya dia eh, menjadikan mudharabah itu sebagai tadi ya salah satu produk tabungan dan juga sebagai produk pembiayaan ya. Nah, dalam produk tabungan ini si bank syariah ini dia akan menjadi mudharib, dan dalam menjadi mudharib ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yaitu pertama adanya nisbah ya. Nah, ada istilah nisbah counter, yaitu nisbah yang mana tertera pada counter-counter di bank syariah itu ya. Nah, itu biasanya ada tulisannya 50/50 atau 55/45 ya. Nah, itu ya. Nah, saya pernah mendapat bocoran ya. Ternyata kalau bank syariah yang bagus itu justru posisinya itu nisbahnya itu lebih condong ke bank syariahnya besar ya. Besar pada bank syariahnya kalau tidak salah ya. Dan kecil pada nasabah. Misalkan 55/45. 55-nya itu bank syariah, 45-nya itu nasabah kalau nggak salah ya. Atau jangan terbalik lagi ya. Tapi singkat saya kayaknya seperti itu ya. Nah, ada lagi nisbah yang disepakati oleh pihak bank syariah dengan pihak nasabah. Nah, ini biasanya nisbah-nisbah yang nasabah istimewa atau nasabah prioritas ya. Ini untuk
nasabah prioritas ya. Nah, ini pembiayaan mudharabah ya. Nah, ini kita udah tahu sebenarnya pembiayaan mudharabah itu adalah pembiayaan yang melibatkan dua pihak, yaitu ada pihak yang memiliki dana dibilang sohibul mal dan pihak yang mengelola dinamakan dengan mudharib ya. Nah, seperti ini udah ya. Nah, langsung aja lah. Lalu bagaimana perlakuan akuntansinya? Tabungan dan deposito mudharabah. Tabungan dan deposito mudharabah dinilai sebesar kas yang diterima. Nah, beban mudharabah itu disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dalam penghitungan bagi hasil, dia ada yang namanya revenue sharing ya teman-teman ya. Ada yang namanya revenue sharing, ada yang namanya gross profit sharing, ada yang namanya profit and loss sharing ya. Revenue sharing itu bagi hasil berdasarkan pada pendapatan atau ya kalau dalam ini penjualan ya, dalam apa namanya tuh dalam jual beli ya, biasanya berdasarkan penjualannya ya, produksinya. Sedangkan kalau gross profit sharing itu pendapatan utama dikurangi oleh harga pokok penjualan ya. Nah, ini teman-teman dengar saya kan ya? Halo, halo. Dengar Pak, dengar. Oke. Nah, eh, pendapatan dikurangi oleh HPP itu namanya bagi hasil berdasarkan pada gross profit sharing ya. Lalu ada lagi namanya profit and loss sharing, yaitu bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang dikurangi oleh harga pokok penjualan, dikurangi lagi dengan beban-beban yang diperjanjikan ya. Nah, itu dinamakan profit and loss sharing ya. Nah, lalu bagaimana tentang akuntansi perlakuan akuntansi tabungan ya. Nah, lalu pendapatan mudharabah yang akan dibagikan adalah pendapatan yang diterima dari dana mudharabah setelah dikurangi dengan beban dalam pengelolaan dana mudharabah. Seluruh pendapatan mudharabah yang telah didistribusikan kepada seluruh pihak dianggap sebagai beban bagi hasil ya. Nah, ini mana contoh langsung kasusnya aja kali ini. Nah, contohnya, nah ini ada seorang nasabah. Nah, taruhlah Tuan Samsul ya, Samsul. Samsul ada Samsul semester berapa Samsul? Nah, ini yang baru gabung ini mendistract ya. Nah, Tuan Samsul menyimpan dananya di Bank Syariah Amanah 50 juta dengan profit and loss sharing yang disepakati adalah 4/6 ya, artinya 40% untuk nasabah ya, 60% untuk 60% untuk bank syariahnya ya. Lalu proyek menghasilkan pendapatan neto mudharabah sebesar 200 juta dan beban mudharabah sesuai dengan kesepakatan nasabah penyimpan yaitu 80 juta ya. Nah, si Tuan Samsul nabung ya di Bank Syariah Amanah sebesar 50 juta. Nah, dari 50 juta ini ya, ini kan nasabah bank itu kan bukan cuma satu ya. Melainkan bisa jadi jutaan orang, ratusan ribu orang, ratusan juta orang yang nabung ya. Nah, ini salah satunya Tuan Samsul, dia punya dana 50 juta. Nah, 50 juta dalam sistem profit and loss sharing. Nah, dari dana yang dikelola ini ya, salah satunya Tuan Samsul ini, dia ternyata proyek yang dikelola ini menghasilkan keuntungan ya, yaitu 200 juta. Nah, menghasilkan pendapatan neto mudharabah 200 juta. Lalu ada pendapatannya bebannya itu 80 juta ya, bebannya 80 juta. Nah, lalu di tahun berikutnya, ini siapa yang belum di-mute? Tolong di-mute ya, keresek-keresek. Fazri ya. Fazri tolong di-mute ya, keresek. Nah, di tahun berikutnya ternyata Tuan Samsul ini ya, bank syariahnya ini menderita kerugian ya, 40 juta ya. Nah, proyek menderita kerugian sebesar 40 juta dan Tuan Samsul langsung menarik tabungannya. Nah, memang seharusnya seperti ini ya, yang namanya sistem bagi hasil ya.
Itu memang seharusnya seperti ini ya. Ketika kita menabung di bank syariah dengan sistem mudharabah, nah seharusnya kita tuh harus siap rugi ya. Namanya mudharabah bagi hasil kan dia kemungkinannya ada 3 ya hasil itu. Untung, rugi atau impas ya. Nah, tapi memang dalam kenyataannya karena ya nasabahnya belum siap untuk rugi ya, sehingga posisi bank syariah terhadap apa namanya posisi bank syariah ya terhadap nasabah penabung itu biasanya menggunakan sistemnya itu revenue sharing ya, revenue sharing, sehingga si nasabahnya ini dia tidak terkena kerugian ya. Kenapa? Karena bagi hasil yang dilakukan bank syariah terhadap nasabah penabung itu adalah seluruh kumpulan seluruh proyek-proyek di bank syariah ya, yang disatukan ya, yang mana proyek-proyek itu pastinya kan ketika ada yang rugi pasti ada yang untung juga ya. Tapi alhamdulillah selama ini hasil kumpulan proyek-proyek itu masih surplus ya, sehingga nasabah penabung itu selalu saja mendapatkan bagi hasil untung ya. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau bagi hasil itu bagi hasil rugi. Nah, apakah nasabah penabung sudah siap ya? Sudah siap untuk rugi? Nah, ini yang jadi kekhawatiran kita ya. Nah, terkadang ya kita sebagai masyarakat awam kita suka menjustifikasi apa namanya bank syariah ya atau institusi keuangan syariah, kita justifikasi wah nggak syariah itu, kenapa, bagi hasilnya kecil ya. Nah, dia mengatakan nggak syariah karena bagi hasilnya kecil atau di bawah bunga ya. Padahal ya niat kita itu bukan untuk mendapatkan bagi hasil yang besar atau mendapatkan bunga yang besar ya. Nah, melainkan ini adalah untuk perjuangan kita juga ya, untuk bank syariah ya, untuk kemaslahatan umat ya. Nah, apakah kita sudah siap untuk itu? Kalau bank syariah sih insya Allah siap ya. Bank syariah itu siap rugi karena memang ketika terhadap nasabah pembiayaan, nah ini bank syariah itu dia menerapkan sistem profit and loss sharing. Artinya si bank syariah itu dia mengakui beban yang dibebankan pada nasabah pembiayaan sebagai beban dia juga. Artinya dia tidak meninggalkan nasabah pembiayaan sendirian ya. Dia tidak meninggalkan nasabah pembiayaan itu sendirian. Jadi si bank syariah ikut tanggung. Nah, tapi kalau terhadap nasabah penabung ya, ini apakah si nasabah penabung juga ingin ikut menanggung kerugian? Bisa kabur nasabah penabung ya. Waduh, uang saya habis nabung di bank syariah ya. Rugi mulu tabungannya. Nah, padahal harusnya ya ketika kita membuka tabungan mudharabah itu sebenarnya semangatnya adalah semangat investasi ya, bukan semangat nabung ya. Nah, itu yang harus dirubah harusnya ya. Kalau mau nabung biasa pakailah wadiah ya. Yang mana wadiah itu tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, lalu bagaimana pencatatannya? Nah, pada saat penerimaan tabungan ya. Ini posisinya posisi bank syariah ya. Ini bukan posisi Tuan Samsul nih ya. Ini posisinya bank syariah. Bank syariah kan terima uang nih ya. Nah, berarti apa? Kasnya ditambah ya. Kas dia bertambah 50 juta ya. Nah, di sisi lain si bank syariah punya apa? Punya utang, punya kewajiban terhadap si nasabah, yaitu berupa tabungan mudharabah. Ya, rekening rekening Tuan Samsul nih ya. Kreditnya 50 juta ya. Nah, inilah kenapa kalau kita nabung itu ya, posisinya ada di kredit gitu kan. Ya karena ini posisinya posisi bank ya, bukan posisi nasabah ya. Kalau posisi nasabah harusnya apa? Ya harusnya debit kan. Ketika kita nabung kan uang kita ada kan, harusnya apa? Kas kita ada kan. Tapi yang dikasih laporan kok malah kredit. Nah ini posisinya ada posisi si bank ya. Bank itu ketika mendapatkan dana dari nasabah, dia sebenarnya itu berhutang ya kepada nasabah. Nah, makanya posisinya kredit ya. Satu sisi dia punya uang 50 juta ya, di sisi lain dia punya utang kepada nasabah sebesar 50 juta, yaitu berupa nomor rekening pada nasabah tersebut ya. Nah, lalu mencatat pendapatan. Ya, teman-teman, mohon maaf ini kok mental-mental begini sinyalnya ya.
Teman-temanan banget ini biasanya stabil. Mana tadi? Jadi keputus-putus ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Lalu ada pendapatan neto ya. Pendapatan neto yaitu pendapatan dari hasil proyek dan kurangi dengan beban ya. Nah, satu sisi kas ya. Kas si bank itu nambah atau kalau belum dibayarkan jadi piutang. Ya, piutang 200 juta. Nah, di sisi lain ada pendapatan mudharabah. Ya, tapi ini pendapatan ini belum pendapatan bersih ya. Sebesar 200 juta juga ya. Lalu proyek menghasilkan pendapatan ya dan ada beban yaitu sebesar 80 juta ya. Nah, beban mudharabah pada kas atau utang ya. Beban itu posisinya apa? Dia posisinya itu mengurangi pendapatan ya. Nah, pendapatan itu dia posisinya menambah laba ya. Menambah laba berarti ada di kredit ya. Nah, berarti beban dia kan mengurangi laba tuh. Berarti beban itu lawannya dari kredit ya, berarti ada di debit ya. Nah, makanya di beban mudharabah itu dia posisi ada di debit karena dia beban ya. Lalu beban itu kan dia membutuhkan dana kan. Nah, bisa berupa kas ya kalau misalnya dibayar langsung atau utang kalau memang belum dibayar. Nah, pada saat akhir periode kita membuat jurnal penutup ya. Nah, sebagaimana dalam laporan laba rugi ya, biasanya tuh laba rugi itu biasanya sudah ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah jurnal balik ya dari akun-akun yang sudah ada ya. Yaitu ya. Pertama, jurnal balik yang pendapatan mudharabah sebesar 200 juta ya. Nah, tadi kan nih apa nih? Dia pendapatan mudharabah nih tadi ada di kredit ya. Pendapatan mudharabah awal ada di kredit, dibuat jurnal penutupnya ya. Nah, dibaliklah dia biar ketutup ya, jadi debit. Nah, taruhlah ini debit. Lalu beban ya. Beban yang awalnya ada di debit dibuat jurnal penutupnya posisinya ada di kredit ya. Nah, beban kredit. Nah, dapatlah pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan yaitu senilai 120 juta ya. Tahu ya teman-teman ya sampai sini ya. Paham ya? Nah, pertama ya, si Tuan Samsul nabung kas pada rekening nasabah 50 juta. Lalu ada pendapatan ya, yaitu kas pada pendapatan 200 juta. Lalu mencatat beban ya 80 juta. Lalu selanjutnya adalah mencatat jurnal penutupnya, yaitu dibalik ya, yang tadinya pendapatan ada di kredit, diposisikan di debit. Lalu beban yang ada di debit diposisikan di kredit. Nah, selisihnya itu adalah pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan ya, bagi hasil yang belum dibagikan ini ya. Nah, ini adalah salah satu cara menghitung bagi hasil ya bank syariah untuk nasabah. Nah, caranya yaitu 4/10 yaitu 40% ya. 40% itu nisbahnya siapa? Nisbahnya si nasabah tadi ya. Dikali dengan 50 juta ini tabungannya si Tuan Samsul berbanding dengan saldo rata-rata ya. Saldo rata-rata Tuan Samsul itu senilai 500 juta ya. Dikali 120 juta. Dapatlah 4.800.000 ya. Ini adalah bagi hasil Tuan Samsul yang didapatkan Tuan Samsul pada saat itu ya, yaitu 4.800.000. Lalu ketika pembagian bagi hasil ya. Pada saat bagi hasil dibagikan pada sohibul mal. Nah, ketika langsung dibagikan nih beban bagi hasil terhadap tabungan mudharabah. Berarti nambah apa nih? Nambah rekeningnya Tuan Samsul sebesar 4.800.000 ya. Rekeningnya itu kan apa? Utang bagi bank kan. Makanya adanya di kewajiban ya, adanya di kewajiban. Nah, lalu pada saat diakui adanya pembagian, nah ini kalau belum dibayarkan ya. Yaitu beban bagi hasil pada utang ya. Ini jadi belum dikasih ke Tuan Samsul nih ya, yang bawah nih ya. Nah, Tuan Samsul belum dikasih nih. Makanya Bank Syariah masih mencatatnya sebagai utang bagi hasil
mudharabah ya. Karena Tuan Samsul belum dikasih. Nah, kalau udah dikasih, ya dia harus dibalik. Utangnya di atas, nah, tabungan mudharabahnya di bawah ya. Kalau udah dikasih. Nah, ini ya. Ketiga, bagi hasil dikasih kepada Tuan Samsul. Utang bagi hasilnya dihapus, dan di kredit jadi debit, ya lalu kembali mengkreditkan rekeningnya Tuan Samsul ya senilai 4.800.000. Nah, pada saat tabungan ditarik sohibul mal, maka yang didapatkan adalah 54.800.000 ya, karena saldo awal Tuan Samsul itu 50 juta ditambah dengan tadi bagi hasilnya 4.800.000 yang dapatkan 54.800.000. Nah, ya ini tabungan Tuan Samsul pada tahun pertama ya. Lalu bagaimana bagi hasil porsi bank syariah ini buat bank syariahnya ya. Ya karena bank syariah itu kan dia cuma sendiri ya. Ya udah 6/10 aja ya kan. Kenapa di Tuan Samsul ini dia harus ada saldo rata-rata? Karena Tuan Samsul itu kan bukan cuma seorang diri nasabahnya, tapi banyak ya. Yang namanya nabung di bank itu kan bukan cuma satu orang, tapi ada jutaan orang di sana. Sehingga rumusannya itu bukan hanya 4/10 saja, tapi ada saldo dia berbanding dengan saldo rata-rata dia. Ya. Sedangkan kalau pada bank syariah, ya bank syariah kan sendiri, ya kan. Nah, dia bank syariah ini sendiri yang mengatur ya, sehingga ya udah tinggal 6/10 dikali 120 juta ya. Dapatnya 72 juta. Nah, sisanya itu kan saya berapa tadi tuh? 120 dikurangi 72 berapa tuh? Ya sekitar 68 ya. 68 juta. Nah, 68 juta itulah yang dibagi-bagi buat nasabah-nasabah ya yang menghasilkan proyek tadi. Nah, kebetulan Tuan Samsul itu salah satunya. Ya. Nah, lalu penerimaan distribusi bagi hasil porsi mudorib, ya, yaitu kas, ya. Nah, si bank syariah dapat kas, bank syariah juga mendapatkan pendapatan bagi hasil, yaitu 72 juta, ya. Nah, lalu ayat jurnal penutupnya, ya, pendapatan bagi hasil yang belum dibagikan 120 juta, ya, pada beban bagi hasil, yaitu 120 juta. Jurnal penutup itu wajib ya ada pada setiap akhir periode akuntansi pada akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Ya, kalau neraca nggak ada, di neraca itu nggak ada. Adanya neraca itu ayat jurnal penyesuaian. Ya, nah kalau di laporan laba rugi itu namanya jurnal penutup. Ya. Nah kalau yang akun di neraca itu namanya ayat jurnal penyesuaian. Misalkan kita beli kertas ya 2 rim pada awal tahun. Nah, di akhir tahun kan nggak tinggal 2 rim juga kan, pasti tinggal 1 rim kah atau tinggal setengah rim. Nah, itu harus dihitung itu ya. Itu harus dihitung karena nanti kalau nggak dihitung, nggak ada jurnal penyesuaiannya jadi salah. Jadi seolah-olah kertas itu masih 2 rim gitu ya. Padahal udah ada pemakaian, ya udah ada pemakaian. Nah, itu dalam neraca ya. Nah, lalu proyek menderita kerugian sebesar 40 juta dan beban mudharabah yang disepakati dengan nasabah 80 juta ya. Ini beban ininya ya, beban tabungan. Apa beban proyek ya, beban proyek 80 juta ya. Catat beban proyek itu 80 juta. Nah, terus bagaimana pencatatannya ya? Nah, mencatat menaikkan tabungan ya, tabungan mudharabah ya. Nah, tabungan mudharabah yaitu 50 juta ya, tabungannya menghilang 50 juta karena ditarik oleh si Tuan Samsul. Tapi di sisi lain si Tuan Samsul cuma dapat 46 juta. Kenapa cuma dapat 46 juta? Karena 4 jutanya itu adalah beban kerugian ya si Tuan Samsul itu ya, kerugian mudharabah. Ya, kerugian mudharabah ya. Nah, kerugian mudharabahnya sebesar 4 juta. Dapat dari mana 4 juta? Nah ini saldo rata-rata, saldo si Tuan Samsul berbanding saldo rata-rata dikali beban kerugiannya itu. Beban ruginya berapa? Tadi kan 40 kan? Ya, dapatlah 4 juta. Ya, dapatlah 4 juta. Nah ini adalah akuntansi untuk nasabah penabung ya. Posisi bank syariah sebagai mudorib. Ya. Posisi bank syariah sebagai mudorib, posisi bank syariah sebagai pengelolanya ya,
berhadapan dengan sahibul mal, itulah ya. Ketika Bank Syariah membuat tabungan-tabungan ya untuk nasabah-nasabah mudharabah ya. Ini sedikit laporan laporan neracanya ya. Tabungan mudharabah pihak ketiga ya. PT Bank Syariah Mandiri salah satu contohnya ini dulu ya. Nah, ini posisi neraca ya. Ada kewajiban investasi tidak terikat dan ekuitas kewajiban ya. Ada kewajiban segera ya. Ini adalah laporannya. Ya, ini adalah mengenai tabungan mudharabah ya. Nanti ada lagi pembiayaan mudharabah. Nah, untuk pembiayaan mudharabah, teman-teman gimana, mau langsung atau mau lanjut pekan depan? Karena kalau mau langsung boleh juga, tapi harus kuat-kuat ya pikirannya ini ya. Nah, gimana? Mau lanjut? Jangan ketawa aja. Lanjut nggak? Mana teman-teman? Pekan depan aja, Pak. Oh, pekan depan ya. Oke, kalau pekan depan. Soalnya ringan. Ya? Ya. Jaringannya lagi. Oh, jaringannya. Oke. Kalau memang mau pekan depan ya tidak dipermasalahkan ya. Ya, yang penting tadi catat dulu ya. Itu tadi adalah posisi Bank Syariah sebagai mudharib, yaitu Bank Syariah ketika Bank Syariah memberikan tabungan ya, produk tabungan ya kepada nasabah ya. Nah, tadi itulah itunya ya, ayat-ayat jurnalnya ya. Nah, jadi Bank Syariah itu nanti juga ada produk pembiayaan lagi nih ya. Nah, ini dia akan lebih ini lagi agak-agak rumit ya. Agak-agak rumit. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Untuk akuntansi mudharabah Bank Syariah terhadap nasabah penabung ya. Nasabah sahibul mal. Karena posisi Bank Syariah itu sebagai mudharib dan juga sebagai wakil sahibul mal ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita tutup saja ya. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.